Profesor Dr. Projo Cipto Herianto pernah mengungkapkan bahwasanya tujuan daripada reformasi adalah untuk menemukan suatu langkah baru yang akan menggantikan suatu langkah lama yang apabila dipertahankan akan membusuk hingga merusak birokrasi suatu negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Dewan Jur yang terhormat, saya Vinka Rahmanillah dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung hendak mempresentasikan karya tulis dengan tema Reformasi Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia melalui pembaharuan KUHP. Dewan Jur yang terhormat, berawal dari suatu latar belakang di mana pemerintah menyebutkan bahwasanya korupsi adalah salah satu hal yang mampu mengganggu stabilitas perekonomian negara. Dari hal tersebutlah, negara mulai gencar-gencarnya membentuk suatu lembaga anti korupsi yang kita kenal saat ini sebagai Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melalui disahkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Dalam kinerjanya, KPK telah mampu memberikan suatu dampak yang progresif bagi penegakan hukum korupsi di Indonesia. Namun tak lama setelah hal tersebut terjadi, pemerintah mulai mensahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang menjadi perubah untuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Masyarakat menilai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tersebut, pemerintah hendak melemahkan lembaga anti korupsi tersebut. Hal tersebut dibuktikan dengan data yang diberikan oleh Anti Corruption Clearinghouse KPK yang menyebutkan 1 tahun setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tersebut, penegakan hukum korupsi di Indonesia mengalami penurunan drastis. Dewan Jur yang terhormat, marilah kita beralih kepada poin nomor 2 dan marilah kita melihat draft RKUHP saat ini. Bagai belati menusuk hati. Nampaknya kata-kata tersebutlah yang mampu menggambarkan kondisi masyarakat kita saat ini. Bagaimana bisa pasal-pasal yang terkandung dalam RKUHP saat ini, terkhusus pasal-pasal yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi dan sejenisnya, dilakukan adanya pengurangan pidana penjara dan juga pidana denda dibandingkan dengan KUHP yang lama? Entah apa yang menjadi maksud dan tujuan pemerintah. Entah apakah pengurangan ini bisa mengantarkan kita kepada reformasi penegakan hukum korupsi atau hanya menjadi alat politisasi semata. Dengan melihat beberapa substansi yang dirasa masih janggal, juga melihat kondisi masyarakat yang merasa resah juga khawatir, seharusnya hukum hadir sebagai suatu solusi bagi masyarakat, bukan malah menjadi suatu masalah bagi masyarakat itu sendiri. Dari latar belakang tersebutlah, pemerintah dirasa harus melakukan peninjauan kembali kepada beberapa hal. Yang pertama, kepada proses pembuatan. Yang kedua, kepada substansi pasal. Yang ketiga, kepada formulasi peraturan. Yang keempat, kepada penegakan korupsi di Indonesia. Yang kelima, pencegahan tindak pidana korupsi. Jika hal tersebut berhasil dibenahi ataupun ditinjau kembali oleh pemerintah, maka hal tersebut akan menjadi suatu angin segar bagi reformasi penegakan hukum korupsi di Indonesia. Namun, sebelum pada akhirnya kita berlanjut kepada pemaparan materi yang lebih dalam lagi, marilah kita melihat tentang bagaimana cara negara-negara lain memberlakukan adanya penegakan hukum korupsi yang mampu menekan angka tindak pidana korupsi. Perbandingan ini dapat kita lakukan sebagai bahan acuan ataupun pembelajaran dasar tentang bagaimana pada akhirnya suatu negara berhasil menaklukkan tindak pidana korupsi itu sendiri. Yang pertama, ada negara Denmark. Negara Denmark adalah negara dengan peringkat pertama yang dengan angka tindak pidana korupsi terendah menurut data yang disajikan oleh Transparency Corruption World. Negara ini disebut sebagai negara yang memiliki penegakan hukum sistematis, integritas, dan juga transparansi. Hal tersebut dibuktikan dengan pembentukan badan anti korupsi yang dimana difokuskan untuk mengawasi serta memeriksa setiap pejabat negara secara periodik, baik itu di pemerintahan pusat maupun di pemerintahan daerah. Selain daripada itu,
negara Denmark pun melakukan adanya keterbukaan data kepada masyarakat luas. Sehingga pada akhirnya masyarakat mampu mempercayai secara penuh aparat pemerintah di negara Denmark tersebut. Tak lupa, negara Denmark pun telah melakukan pendidikan anti korupsi secara merata di setiap pelajar di Denmark, yang pada akhirnya mampu menjadi budaya bagi dirinya yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Lalu yang kedua, ada negara Singapura. Negara Singapura adalah negara dengan peringkat 6 angka tindak pidana korupsi terendah di dunia. Hal tersebut dibuktikan dengan pembentukan suatu lembaga anti korupsi yang dikenal sebagai CPIB. CPIB pada awalnya berada di bawah naungan kepolisian Singapura. Namun dalam perkembangannya, pemerintah Singapura merasa bahwa CPIB perlu diberikan keleluasaan atau sifat independen di dalam tubuhnya agar mampu secara leluasa menindak tegas korupsi itu sendiri. Hal tersebut terbukti mampu mengantarkan CPIB sebagai salah satu lembaga dengan penanganan terbaik di dunia. Tak lupa pemerintah Singapura pun memberlakukan tegas kepada setiap koruptor untuk mengembalikan segala aset kepada negaranya tanpa terkecuali. Lalu negara yang ketiga, ada negara Jerman. Negara Jerman adalah negara terbaik ke-10 di dunia yang mampu menekan angka tindak pidana korupsi dengan penanganannya. Negara Jerman juga disebut sebagai negara yang sistematis dalam penegakan hukum korupsinya. Bagaimana tidak, negara Jerman memberlakukan aturan yang dimasukkan ke dalam hukumnya, yaitu adalah tidak memperbolehkan pejabat ASN untuk menerima hadiah, apalagi uang suap. Apabila terbukti menerima hadiah tersebut dari orang lain, maka pejabat ASN tersebut akan mendapatkan hukuman. Entah itu pidana penjara, atau pidana denda, atau dicabut jabatannya secara paksa, atau tidak akan mendapatkan kompensasi pensiun di masa yang akan datang. Dari ketiga negara tersebut kita belajar, ternyata penegakan hukum yang tegas juga sistematis adalah salah satu cara yang mampu mengantarkan negara tersebut menjadi negara dengan penegakan hukum korupsi terbaik di dunia. Tentunya hal tersebutlah yang mampu diadopsi oleh negara Indonesia agar negara Indonesia pun bisa ikut untuk meramaikan reformasi penegakan hukum korupsi di negaranya. Jika kita sudah dapat melihat bagaimana negara-negara lain melakukan penindakan terhadap korupsi, maka kita juga sudah dapat melihat bagaimana urgensi yang sedang dihadapi oleh Indonesia itu sendiri. Tentu salah satu solusinya adalah dengan melakukan pembaharuan KUHP. Namun bukan berarti pemerintah secara buru-buru dengan cepat mensahkan draft RKUHP saat ini, karena hal tersebut bukan solusi terbaik bagi Indonesia di masa yang akan datang. Terdapat beberapa kekeliruan dan terdapat beberapa PR bagi pemerintah untuk segera memperbarui sistem juga substansi daripada RKUHP saat ini. Yang pertama mengenai proses pembuatan. Dalam proses pembuatan, seharusnya pemerintah mengikut sertakan masyarakat untuk mengambil aspirasinya. Karena dengan aspirasi tersebutlah yang nantinya akan menjadi suatu formulasi dari peraturan tersebut. Hal tersebut sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwasanya pemerintah wajib mengikut sertakan masyarakat untuk mengambil segala aspirasinya yang dimana nanti disebut sebagai konsultasi publik. Lalu yang kedua mengenai substansi pasal. Dalam substansi pasal, seharusnya pemerintah tidak memberlakukan adanya peringanan hukuman kepada koruptor, melainkan melakukan pemberatan dengan hukuman seberat-beratnya bagi koruptor. Substansi tersebut dapat berupa pemerintah mewajibkan setiap koruptor untuk mengembalikan segala aset kepada negara, karena di sini negara sebagai korban daripada korupsi itu sendiri. Lalu yang kedua adalah pemerintah bisa memasukkan pasal di mana ketika koruptor tersebut melakukan suatu tindak pidana korupsi yang dilakukan ketika negara sedang darurat, ketika negara sedang krisis, maka koruptor tersebut dapat diberlakukan pidana seumur hidup atau pidana mati. Tentunya pasal-pasal tersebut pun harus dibarengi dengan pidana denda yang semaksimal-maksimalnya.
Tentu hal tersebut yang akan menjadi suatu ketakutan bagi para pejabat nantinya ketika hendak melakukan korupsi itu sendiri. Lalu selanjutnya mengenai penegakan hukum tindak pidana korupsi. Dalam penegakannya, negara akan dibantu oleh lembaga anti korupsi yang kita kenal sebagai lembaga KPK. Namun saat ini KPK tidak bisa terkungkung dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 karena secara jelas menyatakan bahwa KPK bukan lagi menjadi suatu lembaga yang independen, melainkan sudah terikat dengan lembaga lainnya. Kita harus melihat dari CPIB di Singapura, di mana CPIB adalah suatu lembaga independen yang pada akhirnya secara leluasa dapat melakukan penindakan tindak pidana korupsi. Hal tersebut jugalah yang seharusnya dapat dilakukan kepada KPK. Maka menjadi tugas pemerintah untuk mengembalikan marwah daripada KPK menjadi suatu lembaga independen itu sendiri. Ketika hal tersebut telah dilakukan keseluruhan, maka yang terakhir adalah dengan melakukan pencegahan. Dalam pencegahan tindak pidana korupsi, pemerintah akan melakukan pendidikan anti korupsi secara merata juga sistematis dan terarah kepada setiap pelajar yang ada di Indonesia, yang diharapkan nantinya akan membudaya pembelajaran tersebut bagi mereka di masa yang akan datang. Dewan Juri yang terhormat, sudah jelas kiranya apabila negara kita masih memberlakukan suatu peraturan lama ataupun cara lama dalam membuat suatu peraturan, maka cara lama ataupun peraturan tersebutlah yang lambat laun akan membusuk dan nantinya akan menghancurkan negara kita sendiri. Tentunya hal tersebut tidak ingin terjadi pada negara kita, karena kita menginginkan adanya suatu perubahan dalam penegakan hukum korupsi di masa yang akan datang. Hal-hal tersebutlah yang sekiranya dapat menjadi masukan kepada pemerintah nantinya, agar tidak secara buru-buru memberlakukan atau mensahkan draft RKUHP saat ini. Tentu kiranya kita tidak ingin jatuh dalam lubang yang sama. Maka pembaharuan KUHP harus dilakukan secara sistematis, tegas, dan juga terarah. Saya Vinka Rahmanilah, sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.